Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 315 Kekuatan dari Uang. Rino juga ikut berdiri dan berkata, "Dewi, kembali ke kamarmu. Ibumu sudah berkata kalau dia jatuh sendiri, kenapa kamu masih menyalahkan Rocky? Kamu bisa menikah dengan Rocky, ini semua juga karena jodohmu, dan juga merupakan jodoh dari keluarga Liu kita." Benar, Dewi. Pria baik seperti Rocky tidak mudah ditemukan. Alicia juga berdiri dan mulai membela Rocky. Ketiga orang itu sependapat dan mereka mulai mengajari Dewi yang tidak dewasa ini. Bahkan Jenny sampai melontarkan kata kejam. Dia berkata jika sekali lagi dia mengajukan perceraian dengan Rocky, maka jangan pernah menginjakkan kakinya di rumah keluarga Liu dan juga jangan memanggilnya ibu lagi. Dewi sama sekali tidak menyangka kejadian ini akan menjadi seperti ini. Dia sangat kesal, lalu berbalik badan dan kembali ke kamarnya sambil membantingkan pintu kamar dengan keras. Setelah menunggu Dewi pergi, Jenny segera berbalik badan, dan dengan ekspresi senyum palsunya dia berkata, "Rocky, Dewi masih belum dewasa, ibu akan membantumu mendewasakannya. Mulai hari ini, jika dia masih berani mengajakmu bercerai lagi, beritahu ibu akan membantumu." Rocky sangat canggung, dan dia hanya bisa berkata dengan tak berdaya, "Terima kasih ibu." Senyum Jenny sangat merekah, lalu berkata, "Oh iya, batu mulia kamu, lebih baik ibu bantu kamu simpan, karena tidak ada gunanya juga kamu simpan di villa. Pamanmu ada kenalan, dan dia bisa menjual dengan harga yang tinggi." Rocky mendongak lalu melirik ketiga orang ini sekilas. Tiga pasang mata menatapnya dengan binar-binar, seolah-olah seperti melihat dewa rezeki sedang memandangi mereka. Dalam hatinya, Rocky menggelengkan kepalanya, ternyata niat dari Jenny membelanya hanya karena batu mulia miliknya. Rocky melirik mereka sekilas, lalu berkata, "Sebenarnya, batu-batu mulia itu bukan milikku." "Apa?" Jenny terkejut, senyuman yang ada di wajahnya seketika runtuh, lalu bertanya dengan marah, "Lalu punya siapa itu?" "Itu milik Direktur Zhao, dia meletakkannya di vilaku karena dia berniat ingin memulai bisnis batu mulia di kota Babel ini. Jadi sementara dia meletakkan di sana selama 2 hari. Ucap Rocky seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia juga bukan tidak mengetahui tabiatnya Jenny, jadi pada saat perjalanan pulang, dia sudah merangkai kata-kata yang akan diucapkannya. Rino sudah tak sanggup untuk tersenyum, bibirnya hanya bisa bergetar dan berkata, "Apa, batu mulia itu milik Direktur Zhao?" "Bukan milikmu." "Iya." Rocky menganggukkan kepalanya. "Batuku." Jenny seperti disambar petir, dia segera berteriak dengan keras, "Itu adalah uangku." Rocky mengingatkannya, "Ibu, itu milik Direktur Zhao, kamu jangan sampai mencari masalah dengannya, dia orang yang sangat berkuasa di kota Babel ini." "Itu milikku, milikku." Jenny seperti orang gila, matanya suram dan mulutnya tak berhenti bergerutu. Dia sudah merencanakan semuanya dari awal apa yang akan dia lakukan ke depannya setelah dia menjual batu mulia tersebut. Tapi, saat ini, setelah dia mengetahui semua keinginannya hanyalah mimpi, dia bagaikan jatuh dari langit. Harapan indah itu tak akan terwujud. Jenny tidak bisa menerima kenyataan ini, kesadarannya bahkan sedikit terganggu. Alicia tertegun untuk beberapa saat, lalu dia baru menyadarkan diri. Segera dia bangkit dari tempatnya dan menendang kaki Rocky, dan marah, "Cuy. Apa-apaan ini, buat apa aku memijat kakimu?" Rocky berkata dengan tidak berdaya, "Bibi sendiri yang ingin memijat kakiku. Lagi pula, bukan dia yang minta."
Alicia mengeluarkan ekspresi jijik, lalu berkata, apakah layak sampah sepertimu dipijat olehku? Paman juga ikut kesal dan berkata, jika tahu batu mulia itu bukan milikku, aku ogah untuk melayanimu. Sambil berkata, dia merebut piring yang berisi potongan buah apel dari tangan Rocky, lalu memakannya. Rocky, kamu bercanda denganku, bukan? Jenny juga mulai sadar, dia seperti orang gila yang telah sembuh, lalu berteriak marah, sampah. Aku sudah tahu kamu adalah sampah, orang miskin tetap miskin. Masih ingin menjadi menantu keluarga Liu, mimpi. Selesai berkata, Jenny berjalan ke pintu kamar. Sambil mengetuk pintu dia memanggil putriku keluar. Besok pagi ibu temani kamu ke biro sipil, cerai saja dengan sampah itu. Dewi yang masih berada di dalam kamar, sudah mengetahui semua pergerakan mereka dan mengetahui apa niat mereka, lalu berkata dengan kesal, tidak jadi. Bukankah kamu yang bilang kalau kamu jatuh sendiri, aku tidak akan bercerai dengan Rocky. Putriku, ibu ini ditendang oleh Rocky, bahkan ibu hampir mati. Jenny segera bersandiwara seolah sangat kesakitan, lalu terbatuk-batuk, putriku, cepatlah keluar, ibu akan menemanimu. Dewi sangat kesal mendengarnya, dia segera menarik selimut dan bersembunyi di dalam, dia tak ingin mempedulikannya lagi. 3 orang yang tadi begitu memujanya, kini seketika berubah, Rocky pun merasa konyol. Bukankah semua ini demi uang? Dia ingin menghibur beberapa orang di sini, lalu sambil duduk di atas sofa, dia berkata dengan pelan, ibu, sebenarnya. Jangan panggil aku ibu, besok kamu akan bercerai dengan anakku. Jenny seperti seekor harimau yang sedang meraung, dia mengambil sapu dan mengayunkannya ke arah Rocky, pergi, cepat pergi kamu dari sini. Rocky terus melanjutkan perkataannya, ibu, sebenarnya Direktur Zhao dan ayahku berbisnis batu giok. Untuk setoran pertama sekitar 40 miliar rupiah. Nanti jumlahnya akan meningkat secara bertahap sesuai dengan kondisi operasi dan juga kontrak. Dia melirik Rino Su sekilas, lalu berkata, paman juga bisa menanam saham di sana, nanti dividen akan dibagikan. Apa, bisnis apa? Sapu Jenny masih melayang di udara, seketika membeku seperti patung. Masih Rino yang bereaksi lebih cepat, dia segera tersenyum dan berkata, Rocky, maksudmu Direktur Zhao ingin berbisnis dengan kakak iparku? Rocky menganggukkan kepalanya. Jenny terdiam, tiba-tiba dia membuang sapu yang ada di tangannya, lalu mengeluarkan ekspresi senyum. Rocky, apakah benar Direktur Zhao ingin berbisnis dengan kita, bisnis 40 miliar? Kamu yakin? Yakin. Rocky berkata dengan santai, jika nanti ayah bisa mengelola dengan baik, sebulan mungkin bisa menghasilkan 2 atau 4 miliar. Apa? Sebulan bisa 4 miliar. Bukankah kalau setahun sudah 40 miliar? Kali ini Jenny senyum sangat lebar. Rocky, kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Rocky sengaja berkata, ibu, bukankah kamu tadi memintaku untuk bercerai dengan istriku? Cuih, mulutku ini. Jenny menamparkan beberapa kali mulutnya sendiri, lalu berkata dengan wajah tersenyum, ibu hanya bercanda denganmu, kamu bisa bersama dengan Dewi, ibu sudah sangat senang, bagaimana mungkin aku meminta kalian untuk bercerai? Sambil berkata, dia bahkan membungkukkan badannya dan kedua tangannya mulai menyentuh kaki Rocky. Rocky, kakimu pasti sakit, ibu akan memijatnya. Rocky kebingungan, dia tidak berani meminta ibu mertuanya untuk berlutut memijat kakinya, atau tidak, nanti jika dilihat oleh istrinya, dia pasti akan marah lagi. Dia segera menghindar, tidak perlu, ibu. Bangunlah. Tepat di saat dia hendak menghindar, Alicia tiba-tiba mendekat, lalu segera berlutut dan mengambil kaki satunya. Rocky, maafkan bibi tadi, kamu jangan marah ya. Kaki mana yang sakit?
Apa bahumu pegal, biarkan bibi yang memijatnya. Melihat ibu mertua dan bibi telah berlutut dan memaksa ingin memijat kakinya, Rocky merasa pusing. Dia mulai menyesal setelah menggoda kedua orang ini. Jenny menatap Alicia dengan tajam. Dalam hatinya dia merasa kesal. Jelas-jelas ini bisnis besar dari menantunya, tapi wanita ini ingin mengambil keuntungan. Bahkan dia berusaha untuk menjilat menantunya. Alicia juga membalas tatapan tajam dari Jenny. Lagi pula, Rocky sudah mengatakan bahwa Rino juga bisa menanam saham di sana. Bagaimana mungkin dia membiarkan wanita tua ini mengambil semuanya? Jenny dan Alicia sedang berlutut dan saling menatap dengan tajam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.